Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selamat kembali hadir di podcast Kilas MPN TV, podcastnya Santri Siaga Jiwa Raga. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan salah satu sastrawan nasional. Beliau merupakan cerpenis dan kritikus teater Indonesia dan merupakan mantan redaktur budaya harian Padang Express. Mari kita sambut tamu kita pada siang hari ini, yakni Bapak Yusrizal KW. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bayu. Terima kasih Pak sudah hadir di studio kami ini. Ya, undangan yang sangat menyenangkan untuk bisa berbagi. Iya Pak. Jadi di sini kami ingin berbincang bersama Bapak mengenai sastra serta kepenulisan yang ada di dunia sastra ini Pak. Sebelumnya apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah kabar baik. Tadi ada kegiatan apa di SMA Pak? Kita sama Balai Bahasa selama 3 hari barusan saja selesai kegiatan bengkel penulisan sastra untuk anak SLTA. Ya, penutupannya ya sekitar 15 menit tadi. Oke Pak. Penulisan di bidang apa itu Pak? Nah, yang sekarang ini adalah khususnya di bidang cerita pendek. Cerita pendek Pak. Ya. Lalu Pak, bagaimana cara kita untuk mencari ide untuk menghasilkan tulisan yang baik Pak? Ya, kalau dalam ilmu menulis, dalam proses kreatif, sebenarnya ide itu datang bisa dari mana saja. Ada dari pengalaman pribadi, ada dari pengalaman orang lain yang kita dengar dari dia ngobrol atau dia cerita atau yang diceritakan ke kita. Ada dari membaca, ada dari nonton film, ada dari berdiskusi, dan ada dari sesuatu hal yang dipikirkan dengan sengaja, kayak orang mencari ilham. Jadi sumber ide itu ada di mana-mana saja. Kalau kita adalah seorang penulis kreatif, seorang penulis cerpen, otomatis ide itu akan ditemukan atau akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah terbiasa menulis. Tapi masalahnya ketika ada ide, apakah kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah tulisan atau tidak. Tapi juga tidak segampang-gampang itu juga ide akan muncul dan datang dengan sendirinya. Jadi ide itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, di dekat dan di mana saja. Oke, lalu barangkali pemirsa ingin tahu nih Pak, tips-tips agar karya kita bisa dimuat di media massa. Karena saya lihat kan Bapak merupakan salah satu penulis yang karyanya sudah terbit di Kompas, Media Indonesia. Bisa berbagi tentang itu Pak? Jadi yang penting begini, kalau untuk dimuat media massa itu memang ya gampang-gampang susah, karena setiap media memiliki kriteria tertentu. Jadi saya ingatkan kepada adik-adik penulis, terutama di SMP Nurul Ikhlas, itu bagaimana menulis dengan baik. Jadi kalau kita mengirim ke media, kemudian tulisan kita tidak dimuat oleh media, bisa jadi itu bukan karena cerpen kita atau tulisan kita jelek. Mungkin tidak sesuai dengan visi sebuah media tersebut, atau berpikiran positifnya, mungkin redakturnya tidak sampai pemahamannya sesuatu yang kita tulis itu. Nah, pertama adalah menulis dengan baik saja. Lahirkan karya-karya terbaik, semua media akan memuatnya. Nah, saran saya bahwa kita berlatih menulis, jangan dibebankan diri kita akan dimuat oleh media. Kalau kita bebankan bahwa setiap tulisan kita itu akan dimuat di media, ketika tidak dimuat oleh media, kita akan kecewa. Tapi ketika kita menulis adalah untuk meningkatkan skill kita, sambil latihan, ketika kita menulis adalah untuk membuat kita lebih terlatih cara mengekspresikan pikiran, gagasan, maka dengan sendirinya kita akan menjadi penulis yang baik. Nah, kemudian jangan jadikan media sebagai satu-satunya tempat publikasi karya. Maksud saya begini, kalau kita punya blog ya, kita bisa menulis di blog kita sendiri, buat blog. Atau kita juga
bisa juga ya media sosial seperti Facebook. Kita bikinkan akunnya khusus cerpen-cerpen kita atau karya-karya kita, saya pikir akan banyak juga yang membacanya. Jadi berkaryalah dimanapun bisa dimuat, tapi karya terbaik akan dimuat oleh media manapun. Itu salah satu tipsnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kenapa kita harus menulis? Saya akan menjawab dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Artinya apa? Ilmu pengetahuan itu harus dituliskan. Gagasan itu harus dituliskan. Sesuatu yang bisa dibagikan sebagai pikiran, sebagai sesuatu yang inspirasi, itu harus dituliskan. Kenapa? Ketika pengetahuan dituliskan, gagasan dituliskan, segala sesuatu yang menurut kita baik, bermanfaat bagi umat manusia dituliskan, itu akan bisa dinikmati oleh umat sepanjang masa. Coba bayangkan, kalau kita punya pikiran, punya pengetahuan, kita ingat-ingat saja, kita sampaikan secara lisan, tentu dia tidak akan berkembang, makin lama makin berkurang, ingatan itu terbatas. Nah, dengan menuliskan, kita akan dikenang sepanjang masa. Jadi tulisan itu, pikiran itu yang dituliskan dalam bentuk buku, dalam bentuk cerpen, novel, artikel, dan segala macamnya, jika terdokumentasi dengan baik, itu akan lebih panjang usianya daripada penulisnya. Kayak kita lihat karya-karya Hamka, karya Hatta, dan tulisan-tulisan Agus Salim masih kita temukan hingga saat ini. Tulisan-tulisan dari A.A. Nafis masih bisa kita baca pada saat ini. Sementara penulisnya sudah ditemukan lagi. Nah, kenapa kita harus menulis? Di sisi lain, menulis itu kalau dinikmati, kalau dijadikan sesuatu aktivitas intelektual yang rutin, kita akan merasa bahagia. Pikiran kita akan berkembang. Kenapa? Karena dengan menulis, kita artinya berpikir. Dengan menulis, artinya kita memiliki tantangan baru supaya tulisan itu tidak monoton, supaya tulisan itu tidak kosong, yaitu membaca. Jadi membaca adalah energi untuk menulis. Nah, ketika kita menyadari pentingnya menulis, maka kita lebih menyadari lagi betapa sangat pentingnya membaca. Jadi menulis adalah dorongan untuk membuat kita lebih banyak membaca. Menulis adalah kekuatan untuk menyampaikan apa yang telah kita petik dari apa yang telah kita baca. Jadi saya juga mengingat bahwa menulis itu adalah memetik apa yang kamu baca. Menulis itu adalah mengemukakan apa yang telah kamu nikmati, dari kamu pandang, dari kamu lihat, dan kamu dengar dari semesta alam ini. Jadi menulis adalah cara bahagia orang berilmu meraih kemuliaan. Oke, terima kasih Pak atas jawaban dan inspirasinya ini. Baiklah, ini merupakan sesi kita di episode di bagian sastrawan ini Pak. Terima kasih telah hadir di podcast Kilas Sempeni TV. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa telah menyaksikan podcast Kilas Sempeni TV. Baiklah, saya Bayu Artendi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.